Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, di sini saya memanfaatkan sebuah switching mode power supply ataupun SMPS LTEC Flatpak yang saya potong menjadi beberapa bagian. Dari SMPS tersebut, kalian dapat memanfaatkan hampir semua komponen yang terdapat pada SMPS tersebut, entah menjadi rangkaian apapun yang kalian inginkan, ataupun memanfaatkan daripada komponen tersebut yang masih dapat digunakan kembali. Untuk komponen dalam SMPS ataupun power supply memiliki komponen yang cukup kompleks ataupun banyak. Sebagai contoh, di sini saya memiliki sebuah SMPS LTEC Flatpak yang bisa dikatakan dalam keadaan rusak. Lalu saya manfaatkan daripada SMPS tersebut, saya potong menjadi beberapa bagian untuk dapat digunakan kembali. Dari sebuah SMPS LTEC Flatpak dengan ukuran yang cukup besar, di mana dia terdapat sebuah komponen yang sangat banyak sekali, mulai dari transformator, di mana dia memiliki transformator yakni EE55 dan juga EE28 sebagai auxiliary. Untuk EE25, maksudnya EE55 adalah sebuah transformator utama. Dan di dalam transformator tersebut terdapat sebuah tembaga. Dari tembaga tersebut, kalian bisa memanfaatkan mungkin sebagai DC-DC converter atau mungkin inverter DC to DC. Menggunakan transformator tersebut dan juga kawat ataupun kawat tembaga dalam transformator tersebut. Di sini saya memiliki SMPS yang sudah saya potong beberapa bagian. Sebetulnya saya potong menjadi 4 bagian, dan ini adalah sisa daripada bagian yang tidak digunakan. Dari sisa di sini, di mana dia terdapat komponen cukup banyak, di mana ini adalah sebuah blok daripada transformator utama yakni EE55 sebagai transformator utama dengan asumsi daya maksimum ataupun daya output maksimum adalah sekitar 2500 watt. Selain daripada transformator, terdapat sebuah induktor filter. Induktor filter di sini menggunakan sebuah gulungan plat baja, entah itu plat baja ataupun plat besi, yang digulung seperti halnya kern daripada transformator donat ataupun trafo bulat. Dan terdapat sebuah kapasitor. Terdapat kapasitor, resistor, dioda utama. Diodanya adalah dioda ultrafast 60 ampere, 80 ampere, 60 volt DC. Resistor, kapasitor, resistor, kapasitor. Filter, induktor filter output, current sensing ataupun sensor arus menggunakan basic daripada resistor shunt. Pada blok di sini adalah blok feedback utama, relay, konektor tembaga pada bagian output DC-nya. Dan pada bagian belakang terdapat beberapa komponen dari seperti halnya optocoupler, IC operational amplifier, op-amp yang dapat kalian gunakan kembali, entah itu untuk merangkai ataupun menjadi rangkaian apapun. Dan selanjutnya di sini adalah sebuah rangkaian ME filter. Rangkaian ME filter ini saya potong dari sebuah SMPS LTEC Flatpak pada bagian jalur AC line input. Untuk rangkaian ini bisa diaplikasikan menjadi sebuah filter pada jalur AC line input untuk menuju arah transformator atau mungkin sebagai ME filter utama pada sebuah rumah. Dengan asumsi maksimum arus yang dapat dihantarkan adalah sekitar 30 ampere. Di mana rangkaian ini ME filter terdiri daripada beberapa komponen LC, yakni adalah gulungan coil, dan juga C adalah kapasitor.
Untuk kapasitor di sini masing-masing memiliki nilai kapasitansi adalah 2,2 UF. Dan untuk nilai induktansi daripada coil MI filternya saya kurang tahu. Dan pada bagian output AC-nya adalah sebagai terdapat sebuah, bisa dikatakan semacam soket daripada fuse. Terdapat dual fuse pada bagian AC output setelah MI filter. Sebetulnya terdapat beberapa komponen yang saya copot seperti halnya resistor dan juga metal oxide varistor. Dan juga relay. Relay di sini bisa dikatakan sudah tidak diperlukan dikarenakan jalurnya keluar daripada rangkaian MI filter ini. Selain MI filter, selanjutnya saya memotong sebuah rangkaian daripada PFC atau power factor correction, di mana dengan tegangan AC inputnya adalah kisaran 90 volt AC hingga 265 volt AC dan menjadikan tegangan DC kisaran 400 volt DC dengan tegangan konstan ataupun dengan tegangan yang tetap, yakni adalah constant voltage, di mana di sini terdapat sebuah heatsink. Daripada heatsink tersebut terdapat MOSFET switch, dual MOSFET, dan sebuah dioda ultrafast 30 ampere dan 2 buah dioda ultrafast dengan packaging TO220. Untuk dioda utamanya adalah dengan packaging TO247 yang memiliki packaging yang jauh lebih besar dengan arus maksimum adalah 30 ampere 600 volt DC. Dari rangkaian ini, seperti halnya komponen, terdapat komponen induktor. Induktor utama nilai induktansinya saya kurang tahu, dikarenakan saya tidak mengukur daripada nilai induktansi tersebut. Dan di sini terdapat resistor shunt ataupun rangkaian pengukur arus dengan 2 buah, yakni dengan nilai hambatan 0,3 ohm, 2 buah. Pada bagian outputnya terdapat sebuah kapasitor yang saya tambahkan untuk memfilter tegangan DC output, yakni 450 volt 470 UF. Dan saya tambahkan sebuah dioda bridge, dikarenakan pada rangkaian utamanya dioda bridge jauh daripada rangkaian MI, maksudnya jauh daripada rangkaian PFC ini, dikarenakan dia dekat dengan sebuah rangkaian MI filter. Jadi saya tambahkan sebuah dioda bridge dengan kode adalah, ini adalah dioda bridge bawaannya RS3507M, yakni sekitar 35 ampere. Untuk pada bagian IC PWM utamanya, di mana dia menggunakan IC PWM ML4821CS. Untuk tegangan auxiliary saya dapatkan daripada tegangan luar, dikarenakan untuk jalur tegangan auxiliary-nya jauh daripada rangkaian PFC ini. Maka saya perlu sebuah rangkaian ataupun sebuah tegangan bias untuk menyuplai IC ini agar rangkaian PFC ini bekerja. Seperti halnya pada bagian AC input, di mana terdapat sebuah detection tegangan pada bagian AC line input, di mana dia dijadikan DC terlebih dahulu, di mana ketika tegangan kurang daripada nilai referensi daripada IC ini, otomatis IC PFC ini akan shutdown ataupun mematikan diri, yakni semacam fitur under voltage lockout. Selain sebuah rangkaian PFC ataupun power factor correction yang berfungsi untuk menaikkan nilai efisiensi daripada rangkaian SMP ataupun switching agar tidak menarik arus RMS hasil input yang terlalu besar, maka diperlukan sebuah rangkaian PFC. Dan rangkaian switch utamanya atau rangkaian switching utamanya dengan topologi adalah full bridge, fast shifted full bridge, di mana untuk rangkaian bloknya cukup kecil sekali dengan asumsi daya output maksimum adalah 2500 watt. Untuk kapasitor saya sisakan 3 buah sebagai filter tegangan DC output.
filter tegangan DC. Selanjutnya terdapat sebuah heatsink. Heatsink di sini terdapat 4 buah MOSFET switching utama dengan tegangan range source-nya maksimum ada 500 volt DC. Selain itu terdapat komponen di sini adalah gate driving transformer 4 buah dikenakan pada beberapa kondisi di mana salah satu MOSFET akan menyalakan diri dan yang lain akan mematikan diri. Dengan drivernya adalah IC MIC 4424 sebuah IC driver untuk mengedrive kedua buah transformator utama, dikarenakan pada bagian antara auxiliary dengan rangkaian DC bus utama atau jalur bus utama, dia memiliki isolasi pada bagian tegangan tingginya. Maka dari itu diperlukan sebuah transformator gate driving transformator ataupun disebut dengan GDT untuk IC utamanya. IC UC2875N. Di sini adalah sebuah komponen adalah sebuah current transformer pada bagian primarinya. Rangkaian ini adalah sebuah rangkaian tentunya adalah rangkaian resonan di mana terdapat sebuah kapasitor resonan. Maksudnya kapasitor resonan dengan nilai kapasitansinya adalah 3,3 UF, 160 volt DC, dan di sini adalah induktansi daripada L resonannya. Dan terdapat sebuah dioda resetnya. Rangkaian ini mungkin saya akan memanfaatkan sebuah rangkaian yang berbasic daripada resonan, seperti wireless power transfer, mungkin yang jauh lebih efisiensi, dan saya akan memainkan pada tegangan yang jauh lebih tinggi dengan kisaran adalah 300 volt DC. Induction heater dan driver lainnya, yang intinya sebuah driver dari sebuah SMPS switching mode power supply Eltec Flatpak 2500 watt. Namun ada beberapa SMPS yang dimana dia memiliki sistem digital. Digital dalam hal arti dia terdapat sebuah komponen yakni microcontroller untuk memberikan sinyal gate dari masing-masing MOSFET, entah itu MOSFET VRC ataupun MOSFET switching utama atau juga MOSFET synchronous rectifier ataupun MOSFET penyearah. Berbeda dengan rangkaian ini full analog di mana masing-masing daripada blok rangkaian tersebut terdapat sebuah IC sendiri yang mungkin bisa diatur tanpa perlu memprogram menggunakan sebuah komponen atau menggunakan sebuah software. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu mengenai pembahasan cara memanfaatkan sebuah komponen daripada SMPS yang bisa dikatakan sudah rusak ataupun sudah tidak terpakai lagi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.